Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih komunikasi yang baik, bagaimana sih komunikasi yang baik dan efektif. Apa sih komunikasi? Kita tahu komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi dari satu individu ke individu yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya apa? Itu bisa menggunakan secara langsung tatap muka atau bisa menggunakan media-media yang lain, bisa elektronik, surat menyurat atau apapun itu, yang intinya adalah penyampaian informasi dari suatu individu kepada individu yang lain. Terus bentuk komunikasi dalam organisasi itu seperti apa sih? Biasanya komunikasi dalam organisasi itu sangat penting. Hukumannya erat karena apabila dalam organisasi itu komunikasinya nggak baik, maka organisasi itu jarang bisa menuju tujuan yang telah dicanangkan. Jadi intinya itu komunikasi yang baik. Nah, dalam organisasi komunikasi yang baik itu seperti apa sih? Komunikasi yang baik dalam suatu organisasi biasanya itu kita dapat memberikan kritik dan saran. Jadi dalam organisasi itu semua bebas berpendapat, memberikan kritik dan saran. Terus mampu menyampaikan ide dan gagasan. Jadi setiap anggota dari individu-individu itu bisa memberikan kritik dan saran, terus bisa menyampaikan ide dan gagasan. Cara menyampaikan kritik. Nah, cara menyampaikan kritik itu fokuslah pada perilaku, bukan label. Maksudnya gimana? Jadi kamu itu memfokuskan memberikan kritik itu pada seseorang itu bukan karena eh, jabatannya dia, tapi karena perilakunya dia. Seperti itu. Jadi terus yang kedua, sampaikan hal-hal yang positif terlebih dahulu. Tentu kita kalau misal diberikan kritik langsung pada menjerumus kesalahannya, tentu kita akan drop. Maka posisikanlah diri kalian sebagai yang dikritik itu. Sampaikanlah yang positif. Contohnya gimana, Kak? Contohnya itu seperti ini. Misal dia memiliki kesalahan. Dia itu adalah seorang pemimpin tapi enggan untuk langsung memberikan keputusan. Nah, berikan hal yang positif terlebih dahulu. Pujilah dia. Contohnya, Bapak atau Kakak, cara penyampaian Anda dalam memimpin sidang ini amat baik. Tetapi alangkah lebih baiknya apabila hasil keputusan itu bisa diputuskan dengan secepat mungkin. Nah, gitu. Jadi kita memuji terlebih dahulu, baru nanti kita memberikan kritik. Terus yang ketiga, nyatakan dengan tenang. Jangan kita memberi kritik sambil marah-marah. Itu bukan mengkritik. Itu namanya kita marah-marahi dia. Sampaikan kritik itu dengan tenang. Terus habis kita menyampaikan kritik, kesalahannya dia, jangan cuma salahkan dong. Beri dia saran dan harus gimana sebaiknya. Jadi apabila dia melakukan kesalahan seperti tadi, contoh dulu kakak dalam Dewan Ambalan. Ini aku dulu pernah menjabat sebagai Dewan Ambalan, gitu. Nah, dalam Dewan Ambalan dulu saya sebagai giatopnya atau juru em, juru apa ya namanya, juru giatop itu ibaratnya itu perancang lah gitu. Nah, terus ketua saya itu tidak enggan untuk melakukan visinya. Nah, terus gimana sih? Dulu saya memberikan kritik. Contoh ini, contoh. Memberikan kritik kepada atasan saya. Kak, tolong tentukan visi itu di awal. Nah, gitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Tetapi nggak langsung menyampaikan seperti itu. Kita harus memuji terlebih dahulu yang baik. Jadi, misal, contohnya seperti ini. Kita puji terlebih dahulu. Kak, organisasi pramuka itu dulu kan pramuka itu. Organisasi pramuka itu organisasi yang besar. Butuh suatu visi yang baik. Visi kakak sebelumnya itu sudah sangat baik. Kita punya visi-visi lagi juga baik. Tapi alangkah lebih baiknya visi itu di awal. Lah, itu sudah menyampaikan maksud kamu. Menyampaikan kritik kamu. Visi itu di awal. Terus caranya gimana? Perbaiki. Sekarang kasih saran. Maka alangkah lebih baiknya visi yang di awal itu kita golkan, kita sampaikan tuntas, jangan bentuk visi-visi yang baru, jangan bentuk tujuan-tujuan yang baru di pertengahan seperti ini, tapi capai dulu visi yang awal. Itu saran. Terus yang terakhir fokuskan pada fakta, bukan asumsi. Maksudnya gimana? Jadi kalau kalian memberikan
Kritik itu jangan asumsi kalian, tapi fakta di lapangan seperti apa. Kalau faktanya dia sudah mampu, ya jangan karena asumsimu dia nggak mampu. Maksudnya gini, kalau misal dia itu walaupun kamu nggak suka dia orangnya, itu kan asumsi kamu ya, pendapat kamu. Tapi faktanya dialah pemimpinmu. Tapi faktanya dialah yang menjadi tolak ukurnya, dialah yang menjadi eh, penentunya. Maka jangan cuma asumsikan, tapi juga realisasikan sesuai dengan fakta. Fokus pada fakta. Terus gimana sih cara mengemas itu tadi? Gunakan bahasa yang baik, berikan alasan yang logis. Jangan menggurui. Maksudnya menggurui itu gimana? Jadi eh, dalam memberikan saran itu kalian sepadan lah. Jangan kamu itu seperti lebih pintar daripada dia. Jangan kamu itu merasa lebih hebat, tapi cobalah kamu memberikan saran. Jangan menggurui. Maksudnya itu saran bukan menggurui itu gimana? Jangan sok tahu. Jangan merasa kamu lebih baik daripada dia. Tapi coba ajak dia, berikan dia saran, dia temanmu, ajak dia lebih baik gitu. Sampaikan kritik di waktu yang tepat, jangan sampaikan kritik di waktu yang salah. Maksudnya gimana? Dia lagi marah, kamu sampaikan kritik nggak akan masuk. Sampaikan kritik di waktu yang tepat, waktu yang mungkin tepat itu seperti misal seperti pada suasana hati dia sudah baik. Jadi kita harus peka membaca kondisi hatinya dia gitu. Terus bicara dan dengarkan. Kalau misal kamu udah berbicara, terus dia menyanggah, dengarkan dulu, jangan langsung dibantah. Dengarkan yang baik itu gimana. Itu cara menyampaikan kritik ya. Jadi nanti coba diimplementasikan. Terus kalau kita sudah bisa menyampaikan kritik, kenapa sih kita harus menerima kritik? Ya, kalau kamu mau menyampaikan ya harus mau menerima alasannya. Sebagai bahan evaluasi untuk menjadi diri yang lebih baik, tentu. Yang namanya diri sendiri itu nggak bisa mengevaluasi. Yang bisa mengevaluasi orang lain, maka sebagai bahan evaluasi bagi diri kamu sendiri. Terus proses menuju kedewasaan. Jadi kalau kamu dikritik orang lain, lebih banyak dikritik, nanti kamu bakal lebih dewasa. Maksudnya apa lebih dewasa? Ya jadi kamu lebih berpikiran terbuka dari cangkup pikiran kamu. Kamu pikir kamu itu benar, tapi ternyata di mata orang lain kamu masih punya kesalahan. Nah, karena itu kamu bakal memperbaiki diri untuk menuju kedewasaan. Banyak orang yang peduli dengan kita. Kalau kamu dikritik bukan berarti kamu itu salah, tapi banyak orang yang peduli dan ingin membenarkan. Kalau kamu salah, ayo dituntun menuju yang lebih benar. Oke. Menghindari terulangnya kesalahan yang sama. Siapa sih yang mau jatuh ke lubang yang sama? Nggak ada dong. Karena itu kalau kita sudah dikritik ya kenapa kita harus menerima kritik? Ya supaya kita kalau dulu pernah salah nggak terjadi kesalahan yang sama. Itu menjadi pribadi yang lebih baik. So pasti setiap orang ingin menjadi hal yang lebih baik dari hari ini ke hari besok harus ada peningkatan dong. Gak cuma itu-itu aja, bosen. Lanjut. Cara menyampaikan ide dan gagasan. Tadi kritik sudah, sekarang ide dan gagasan. So, pasti ide dan gagasan. Sampaikan ide dan gagasan kalian dengan jelas. Misal kalian dalam forum, dalam rapat. Sampaikan maksud dengan jelas, jangan bertele-tele. Maksudnya jangan bertele-tele itu seperti apa? Kalian ingin menyampaikan usul bahwasanya acara besok itu akan dilaksanakan menggunakan pakaian batik. Kalian bertele-tele menjelaskan batik, filosofinya apa, itu orang udah tahu batik itu ya batik, nggak usah kalian jelaskan batik itu yang berasal dari Indonesia bla 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 bla, nggak usah. Sampaikan maksud dengan padat dan jelas, jangan pamer language-an kalian tapi sampaikan maksud kalian itu dengan jelas. Oke, terus yang kedua, berikan konteks dan argumen penguat. Setelah kalian menyampaikan maksud, sampaikan argumen penguat. Nah, dalam penyampaian ini jangan egois ya. Maksudnya jangan egois gimana? Jangan sampaikan argumen penguat seakan kalian yang paling benar. Kebenaran itu hanya punya Tuhan semata. Jadi sampaikan ke, konteks dan penguat itu sesuai yang se, se seadunya aja, nggak usah terlalu menggebu-gebu gitu. Terus kemas dengan ringkas, informatif dan dapat ditambahi ilustrasi. Jadi kalau misal kalian memberikan itu kan
gagasan itu biasanya imajinasi, apa yang ada di pikiran kalian. Kalau kalian bisa memberikan ilustrasi, memberikan pemahaman itu kepada orang lain. Intinya memberikan gagasan itu adalah menyampaikan apa yang ada di otak kalian kepada orang lain dalam organisasi kalian, dalam pertemanan kalian. Itulah cara menyampaikan ide dan gagasan. Terus ada pertanyaan, Kak. Terus kalau apabila ide gagasan kita dibantah gimana? Ya nggak usah murung, nggak usah mutung. Gimana sih? Yang namanya ide dan gagasan kan bukan final ya. Jadi itu hanya ide dan gagasan. Kalau ada yang bertentangan, itulah yang namanya komunikasi. Ada yang namanya nanti musyawarah. Kalau misalnya ada yang bertentangan dengan kita, jangan patahkan dia, tapi ambil manfaatnya dari dia, ambil manfaatnya dari ide kamu, kedua manfaat digabungkan menjadi satu. Lah itu namanya apa? Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, dari Sabang sampai Merauke jadi satu. Nggak cuma di Jakarta aja. Maksud, terima kasih. Itu dari saya, Gunawan Prastia, email 209 20 2000 @gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.